Halo, apa kabar kalian, sehat lah ya? Kembali lagi di channel Van Halen Movie. Kali ini kita mau review film romantis tahun 2010 berjudul Three Steps Above Heaven. Film ini akan menceritakan seorang lelaki bernama Hugo yang merupakan cowok berandalan yang menyukai balapan liar. Dia jatuh cinta dengan seorang gadis muda yang latar belakang hidupnya benar-benar kebalikan dari si Hugo ini. Gadis itu masih duduk di bangku SMA dan memiliki latar belakang yang sangat baik dan juga sopan. Sedangkan Hugo adalah preman dan berandalan. Lantas apakah Hugo bisa mendapatkan hati gadis muda yang menggoda ini? Yaudah, tanpa basa-basa lagi kita langsung aja ke ceritanya. Intro. Film dibuka memperlihatkan seorang pria tampan bernama Hugo. Di sini kita bisa lihat dia sedang menjalani persidangan karena telah memukuli seorang pria. Di sini dia didampingi oleh ayahnya dan abangnya. Lantas kenapa Hugo bisa terlibat dalam kasus ini? Nah, nanti kita bakal tahu. Singkat cerita, Hugo keluar dari pengadilan dan masih dibebaskan atas tuduhan penganiayaan. Hal itu karena dibantu oleh ayah dan abangnya ini. Karena memang sebenarnya Hugo ini anak orang kaya ya. Cuman dia bandel aja. Hugo kemudian pergi dari situ. Nah, di jalan secara tidak sengaja dia bertemu dengan gadis muda yang cantik bernama Baby. Hugo kemudian datang dan menggoda Baby di situ. Dan terlihat di awal pertemuan mereka, Baby gak suka melihat pria yang menggodanya seperti itu. Singkat cerita, Baby pun bersekolah seperti biasa. Di sekolah, Baby punya bestie yang sangat kompak dengannya bernama Katina. Mereka berdua sangat dekat sampai-sampai Baby pernah dihukum juga karena ketahuan memberi contekan pada Katina. Lalu di malam harinya, Hugo dan teman-temannya berkumpul seperti biasa dan bersenang-senang. Hugo di situ bertanding pull up melawan mereka. Dia menunjukkan dirinya lah yang paling hebat dan menjadi juara di situ. Tak berapa lama kemudian mereka mendapat kabar bahwa sedang ada private party yang diadakan di dekat situ. Mendengar hal itu, otomatis Hugo dan gengnya langsung bergegas ke sana. Lalu diperlihatkan party yang disebutkan tadi. Nah, ternyata di situ datang juga si Baby. Dia datang bersama adiknya. Lalu terlihat Baby di situ dekat dengan seorang pria bernama Chico. Di sini Chico mencoba mendekati Baby. Dan tak berapa lama kemudian rombongan Hugo dan gengnya datang ke situ dan mulai merusuh. Lalu pria bernama Polo yang merupakan sahabat dekatnya Hugo masuk ke kamar dan mencuri beberapa uang dari dompet-dompet mereka. Nah, di sini Katina juga datang ke party itu. Dia memergoki Polo yang sedang mengambil uang di dalam tas mereka. Dan kebetulan tas yang diambil Polo ini adalah dompetnya si Katina. Nah, awalnya Katina tidak begitu masalah duitnya diambil. Apalagi yang ngambil kan cogan seperti ini. Tapi persoalannya Polo ngeledekin si Katina sampai membuat dirinya kesal lalu pergi. Di sisi lain, Hugo tidak sengaja bertemu Baby di situ. Hugo yang emang dari awal pertemuannya tadi sudah tertarik dengan Baby, mulai ngeledeki Baby untuk mendapatkan perhatiannya. Dan benar saja dia dapat perhatiannya Baby. Karena kesal digangguin oleh Hugo, Baby akhirnya menyiram wajah Hugo. Langsung Hugo mengangkat Baby dan menceburkannya ke kolam renang. Tapi kesenangan Hugo dan kawan-kawan harus terhenti di situ karena pemilik party sudah menelpon polisi untuk datang ke situ. Dan mau tidak mau mereka pun cabut. Singkat cerita, Baby pun pulang bersama Chico. Di situ Chico berusaha menunjukkan kepeduliannya pada Baby agar dia menyukainya juga. Tapi sialnya Hugo dan gengnya membuntuti mobil mereka. Mereka merusuh dan menghancurkan mobilnya Chico. Kemudian Chico nggak terima dan langsung menabrakkan mobilnya ke salah satu dari mereka hingga terjatuh. Karena kesal temannya jatuh, Hugo langsung mengejar mereka berdua. Hugo kemudian menarik Chico. Dia menjewer Chico dan menyuruhnya meminta maaf. Namun si Chico ini ngeyel dan nggak mau minta maaf. Nah, karena panik si Baby minta bantuan dari orang yang kebetulan lewat di situ. Namun secara nggak sengaja si bapak yang berusaha melerai mereka malah kena pukul sama si Hugo. Ya otomatis bapak itu pun ketakutan dan langsung pergi. Hugo masih memberikan pelajaran pada Chico hingga akhirnya Baby tidak tahu harus gimana lagi. Karena panik dia langsung melompat ke Hugo dan menariknya. Si Chico ternyata emang pengecut. Saat melihat kesempatan dia langsung pergi dan cabut meninggalkan Baby di situ. Ya Hugo pun tertawa saat melihat lelaki pengecut itu pergi dan meninggalkan Baby di situ. Karena sudah larut malam, Baby meminta Hugo untuk mengantarnya pulang. Namun di sini Hugo pura-pura nggak mau mengantarnya. Si Baby nggak mau memaksa dan menyetop mobil yang kebetulan lewat. Nah, dari tampangnya orang yang berhenti ini mukanya kayak PK, Wak. Otomatis Hugo langsung mengusir orang itu. Akhirnya Hugo mengalah dan mengantar Baby pulang ke rumahnya. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Baby dimarahi ibunya karena melihat dirinya diantar oleh pria yang looknya berandalan. Baby langsung segera disuruh masuk ke mobil oleh ibunya.
Keesokan paginya, Hugo dibangunkan oleh sohibnya tadi, si Polo. Dia mengajak Hugo untuk menemaninya menjumpai seorang wanita, dan ternyata wanita itu adalah si Katina tadi. Si Polo ini berhasil mendapatkan hatinya Katina dan mereka berencana ngedate. Dan secara nggak sengaja lagi-lagi si Baby berjumpa dengan Hugo di situ. Jelas Baby yang masih kesal dengan Hugo langsung pergi meninggalkan mereka. Namun sebelum pergi, Hugo tetap menggoda Baby lagi dan itu membuat Baby jadi KTS. KTS tahu kalian kan? Kesal tapi suka. Lanjut, sepulang sekolah, ibunya menanyakan siapa nama pria yang mengantarnya tadi malam. Karena adanya laporan pemukulan yang dilakukan Hugo ke bapak yang tadi itu. Ya awalnya Baby nggak mau ngasih tahu siapa namanya. Tapi karena ibunya memaksa, jadi dia memberitahukan namanya adalah Hugo. Wah, bahaya nih Wak, kalau sempat tahu Hugo dicepuin sama si Baby ya kan. Oke lanjut, singkat cerita di malam harinya Hugo diundang ayahnya untuk makan malam. Namun terlihat hanya ada ayahnya dan dirinya di situ. Nah di sini akhirnya kita tahu latar belakang dari si Hugo ini. Kita diperlihatkan kilas balik dari Hugo yang dulu. Hugo ternyata dulu anak yang baik dan berprestasi di sekolahnya. Ayah dan ibunya sangat menyayangi dirinya. Hingga akhirnya semua itu berubah. Hugo menangkap basah ibunya sedang berselingkuh dengan pria lain di rumahnya sendiri. Lantas Hugo tidak terima dan memukuli selingkuhan ibunya habis-habisan. Jadi kita tahu persidangan Hugo di awal film tadi ternyata ini penyebabnya. Pria yang dipukulinya itu adalah selingkuhan ibunya ternyata. Tapi yang salutnya nengok si Hugo ini, dia tidak pernah membeberkan perselingkuhan ibunya ke siapapun. Masuk ke ayahnya dan abangnya juga nggak dikasih taunya. Dia memendam sendiri penderitaan ini untuk menjaga keutuhan keluarganya. Nah mulai dari situlah Hugo memutuskan untuk berubah menjadi pria yang berandalan. Melampiaskan kekesalannya ke dalam hidupnya sendiri. Dia tidak peduli apa-apa lagi. Ya, I know what you feel bro. Jadi dia memutuskan tidak tinggal bersama orang tuanya lagi, tapi tinggal bersama abangnya yang bernama Alex. Oke, sekarang udah tahu ya latar belakang si Hugo ini. Lanjut, di suatu malam Baby mendapatkan telepon dari ibunya Katina. Ibunya bertanya apakah Katina bersama dengan dirinya. Nah ini nih kode-kode dalam pertemanan. Kalau ada orang tua kawan yang menanyakan kita, apa ada dia samamu makanya nggak pulang? Nah gitulah contohnya ya kan. Jawabannya iya aja. Hal itu untuk melindungi kawan kita Wak. Tapi jangan ditiru ya, bohong itu dosa. Nah di sini Baby mengatakan Katina bersamanya dan tidak perlu khawatir. Setelah itu Baby langsung panik dan mencari tahu di mana keberadaan Katina. Dia mendapat informasi bahwa Katina pergi nonton balap liar bersama pacar barunya tadi, si Polo. Ya karena khawatir dia langsung menyusul ke sana sendirian. Wah cukup berani si Baby ini datang sendirian. Tapi antara berani atau polos sekali ya Wak, datang ke tempat kayak gitu sendirian. Oke lanjut, dia akhirnya bertemu dengan Katina dan menceritakan bahwa dia dicari oleh ibunya. Jadi dia memesan ke bestinya ini agar pulang ke rumahnya setelah balapan ini selesai. Lama kemudian Hugo melihat Baby di situ dan nyamperin. Nah langsung tuh muka juteknya Baby keluar. Dia mengatakan ke Hugo sudah melaporkan perbuatannya malam kemarin. Hugo akan diproses secara hukum karena perbuatannya memukul orang. Lantas si Polo pun kesal saat mendengar temannya dicepui. Tapi Hugo menenangkan Polo. Hugo mengatakan berani jamin kalau si Baby nggak akan mengatakan yang sebenarnya di pengadilan nanti. Dia punya rencana setelah ini. Oke, karena balapan akan dimulai, jadi Hugo menawarkan Baby untuk menjadi teman goncengannya di balapan kali ini. Ya jelas Baby nggak mau dan menolak. Akhirnya Hugo tidak memaksa, dia akan balap bersama seorang wanita lain bernama Rafaela. Oh berarti role-nya support ini. Nah si Rafaela ini memanas-manasi si Baby. Dia bilang ke si Baby bahwa dia pengecut dan gak berani ikutan balapan. Dibilangnya kayak gini, "Wih lemah kali ya, gak berani balap." Si Baby langsung gak terima dibilang pengecut. Lalu dia memutuskan ikut balap juga. Nah di sini dia ingin bersaing dengan Hugo. Jadi Baby nebeng dengan pembalap lain dan pembalap itu adalah Chino, rivalnya si Hugo di balapan. Kemudian mereka pun memulai balapannya. Nah yang unik dari balapan ini, wanita yang menjadi partnernya harus menghadap ke belakang dan mengikat badan mereka ke si drivernya atau pembalapnya. Setelah itu balapan pun langsung dimulai. Lihat muka panik dari Baby, apalagi ini pertama kalinya dia balapan. Setelah beberapa putaran, Hugo dan Chino berada di posisi paling depan. Namun tiba-tiba Baby melihat ada pembalap lain yang terjatuh. Dia yang memang dasarnya baik dan peduli dengan nyawa orang, meminta Chino untuk segera berhenti. Namun ada masalah yang lebih besar karena polisi sudah datang dan menggerebek lokasi balap liar itu. Semua orang panik dan pergi berhamburan. Nah di situ Baby malah ditinggalkan sendirian. Lalu saat dia hampir ditangkap, hanya Hugo yang peduli dengan dia dan menyelamatkannya. Dia membawa kabur Baby dari situ. Namun beberapa polisi sempat memfoto mereka berdua. Hugo membawa Baby ke tempat yang sepi dan menyuruhnya turun ke bawah jembatan untuk bersembunyi. Sementara dia pergi untuk mengelabui polisi yang mengejar mereka. Tak berapa lama kemudian Hugo balik lagi dan terkagetkan saat melihat Baby sudah dipenuhi sama tek kerbu. Ternyata Baby tadi asal melompat dan mendarat ke sebuah tumpukan spotaker.
Tunggu, kalian tahu spotaker? Sepotong tai kering. Alhasil Hugo kemudian meminjamkan jaketnya dan menyuruhnya membuang baju yang bau itu. Kok mesti kali dibuka semuanya? Polos sekali ya si baby ini. Hugo pun merasa lucu dengan kepolosan si baby dan dia mulai menyukainya. Singkat cerita, Hugo kembali mengantar baby pulang ke rumahnya. Dan bisa kita lihat baby sudah mulai menyukai Hugo. Cara Hugo memperlakukannya tadi. Nah, saat Hugo akan mencium dirinya, baby juga terlihat sudah menyambut ciumannya Hugo. Tapi di sini dia diprank, Wak. Hugo tidak menciumnya dan tertawa melihat ekspresi baby. Alhasil baby pun menampar Hugo dan kesal lalu masuk ke rumah. Pulang dari situ ternyata Hugo menemui Rafaela. Ternyata Rafaela ini diam-diam suka pada Hugo dan menjadi simpanannya Hugo. Padahal dia nggak tahu Hugo ini hanya memanfaatkan tubuhnya aja. Seperti yang kita tahu, akhirnya Hugo beradu kulit dengan Rafaela malam itu. Wah, Hugo memang fuckboy kali ya kan, Wak. Oke, lanjut. Keesokan paginya Hugo ditemani Polo secara diam-diam menyusup ke dalam kamarnya si baby. Dia menempelkan sebuah gambar di langit-langit kamarnya. Kemudian mereka pun pergi. Tak berapa lama kemudian baby yang dari kemarin sudah kepikiran tentang Hugo melihat di langit-langit kamarnya. Nah, di situ ada foto mereka berdua yang masuk dalam berita saat balap liar tadi. Otomatis perasaan baby mulai berbunga-bunga dengan apa yang dilakukan Hugo. Di malam harinya baby memutuskan untuk pergi ke klub dan menemui Hugo. Dan terlihat di situ Rafaela cemburu melihat perhatian Hugo sekarang tertuju pada baby. Tapi emang Hugo juga nggak ada perasaan sama Rafaela ya. Dia nggak terlalu peduli. Di situ Hugo melihat baby dari atas dan terpukau akan kecantikan seorang gadis polos yang sedang menikmati lagu di tengah pesta. Kemudian Hugo turun menemani baby berdansa dan mereka menikmati waktu bersama ditemani dentuman musik DJ. Dan tak disadari Hugo, perasaan teriris dialami oleh Rafaela melihat mereka berdua. Lanjut, setelah pesta baby kemudian pulang ke rumah. Dan udah bisa kita tebak dia langsung direpeti emaknya. Apalagi saat tahu bahwa baby keluar dan minum-minum. Ibunya juga marah besar saat tahu dia sekarang dekat dengan cowok berandalan yang beritanya sudah ada di koran. Namun baby tidak begitu peduli dengan kata-kata ibunya dan masuk ke kamar. Ibunya baby meminta suaminya untuk segera menemui Hugo untuk menyuruh Hugo menjauhi putri mereka. Dia nggak mau efek buruk dari pria berandalan seperti itu mempengaruhi anaknya. Sementara di dalam kamar, baby ditelepon oleh Hugo. Baby curhat ke Hugo dia dimarahi oleh ibunya. Tapi ya mana peduli juga Hugo ya kan? Namanya anak muda, Wak, sedang dipenuhi rasa cinta. Lalu baby kesal, dia meminta Hugo untuk besok menjemputnya sebelum masuk sekolah. Dia ingin cabut bersama Hugo. Dan benar saja keesokannya Hugo menjemput baby dan membawanya cabut. Tapi tanpa mereka sadari, gurunya baby melihat baby cabut bersama Hugo di hari itu. Wah, mampus kan, entah apa pula. Cabut di depan gerbang sekolah, kurang pro yang kayak gini ya kan. Cabut itu jangan sampai ke depan sekolah lah. Gua aja di warung-warung mana gitu. Oke, lanjut. Hugo pun pergi berjalan-jalan bersama baby menikmati hari mereka. Dan tak berapa lama kemudian raut wajah Hugo berubah saat melihat ibunya sedang bersama selingkuhannya lagi. Hugo benar-benar geram dan menggeber-geber motornya di depan mereka berdua. Hugo tak bisa menahan amarahnya dan dia langsung menancap gasnya. Dan hal itu membuat baby sangat panik. Akhirnya Hugo berhenti dan melampiaskan kemarahannya ke beberapa tong sampah di situ. Lalu baby mencoba menenangkan hatinya Hugo. Akhirnya hati Hugo mulai tenang. Mereka kemudian healing bersama ke pantai dan Hugo untuk kali pertamanya menceritakan soal keluarganya. Dia menceritakan bahwa yang dilihatnya tadi adalah selingkuhan ibunya. Dan sampai detik ini dia tidak memberitahukan ke siapapun, hanya memendamnya sendiri. Baby pun merasa sangat spesial menjadi satu-satunya wanita yang diberitahukan oleh Hugo. Mereka kemudian menghabiskan waktu bersama hingga sore hari. Dan cinta antara Hugo dan baby semakin besar. Baby menceritakan mimpinya pada Hugo. Dulu waktu kecil dia ingin punya rumah pinggir pantai seperti itu. Dan itu adalah mimpinya sampai sekarang. Hugo mendengar keinginan baby, tampaknya dia punya ide nantinya. Singkat cerita baby pun kembali ke rumahnya. Tak berapa lama kemudian ibunya datang dan memperkenalkan seorang pria bernama Gustavo pada baby. Ya baby tahulah maksud ibunya ini, agar baby bisa dengan pria yang baik, nggak kayak si Hugo ya kan. Dan respon baby jelas cuek dan tidak begitu memperdulikannya. Singkat cerita di malam harinya baby kembali menghabiskan waktunya bersama Hugo. Sekarang dia sudah mulai gabung dengan dunianya Hugo dan suka keluar malam. Rafaela mulai risih dengan adanya baby di situ. Lalu Rafaela mengatakan ke baby bahwa dia telah berhubungan intimate bersama Hugo sebelum baby kenal dengannya. Karena geram dengan mulut Rafaela yang suka manas-manasin, dia jadi berantem dengan Rafaela dan adu jotos. Oh mak, nggak nyangka juga baby si preman ini, wah. Keras. Hugo yang mengetahui mereka berdua berkelahi langsung melerai dan membawa pergi baby dari situ. Hugo kemudian menenangkan baby dan berterima kasih karena telah membela dirinya. Dia bangga ada wanita yang rela berkelahi untuk membelanya. Benar ya, dibutakan oleh cinta si baby ini. Oke, lanjut. Sesampainya di rumah ternyata ayah baby sudah menunggu Hugo. Dia ingin mengobrol dengan Hugo.
Ayah Baby diajak Hugo untuk duduk dulu sambil nyantai di sebuah bar. Di sini Hugo meyakinkan ayah Baby bahwa dia benar-benar mencintai putrinya. Dia jujur bersama dengan Baby membuat hidupnya lebih tenang dan menjadi lebih baik. Yang awalnya dia sangat temperamen, sekarang Baby membuatnya perlahan berubah. Dan dia meyakinkan ayahnya Baby tidak perlu khawatir akan kedekatan mereka. Mendengar hal itu, ayahnya mengerti dan menerima apa yang disampaikan oleh Hugo. Keesokannya Baby kena masalah lagi. Ibu gurunya tadi yang melihat dia cabut dari sekolah membeberkan ke ibunya Baby. Baby terancam mendapatkan nilai jelek karena pelanggarannya itu. Lalu ibunya membawa Baby pulang dan memarahinya. Dia diberikan hukuman dan tidak dibolehkan pergi keluar rumah beberapa waktu ke depan. Baby kemudian sangat sedih dan dia menangis. Dia kemudian menelpon kekasihnya si Hugo. Hugo tahu Baby tidak diizinkan keluar rumah. Jadi Hugo melalui jendela kamarnya mengajak Baby pergi bersamanya malam itu untuk buang stres. Otomatis tahulah kalian kaulah muda ya kan. Baby pun mau pergi diam-diam bersama Hugo. Lalu Hugo membawa Baby ke kolam renang yang di situ udah ada Katina dan Polo yang menunggu mereka. Oh benar-benar double date ya Wak. Dua sahabat pacaran dengan dua sahabat. Baby nggak memikirkan masalahnya lagi dan menikmati waktu bersama dengan pacar tercintanya ini. Keesokannya karena Baby tadi sempat cerita bahwa dia akan terancam mendapat nilai jelek oleh gurunya, Hugo menemui gurunya dan mengancam gurunya ini. Dia meminta ibu guru ini tidak memberikan nilai jelek pada kekasihnya si Baby. Ini dilakukan Hugo tanpa sepengetahuannya Baby ya Wak. Ibu guru harus memberikan nilai bagus, kalau enggak anjing kesayangannya bu guru ini akan dalam bahaya. Ternyata peliharaan kesayangannya bu guru itu disandra mereka. Walah, boleh. Padahal mereka cuma ngancam sih, karena nggak mungkin juga mereka mau menyakiti anjing lucu seperti ini ya. Oke lanjut, Baby menemui ayahnya. Di sini dia mengobrol dengan ayahnya dan memang ayahnya ini sangat sayang dengan Baby ya. Ayahnya tahu Baby dalam keadaan sedih karena tidak diizinkan ibunya keluar. Nah di sini tak disangka ayahnya malah mengizinkan Baby untuk keluar rumah dengan Hugo. Urusan ibunya biar ayahnya yang mengatur. Dia pun sangat senang dan langsung beranjak pergi dengan Hugo. Melihat senyum bahagia putrinya, ayahnya sangat senang karena menurutnya kebahagiaan putrinya lah yang utama. Bapaknya Hugo juga berhasil mendapatkan kepercayaan ayahnya Baby ini Wak. Kemudian Hugo membawa Baby ke tempat yang dia nggak akan duga. Namun sebelumnya Baby disuruh memasang penutup mata dulu. Hugo membawa Baby ke sebuah rumah yang rumah itu adalah rumah impian Baby tadi. Hugo membobol rumah itu dan membawa Baby masuk ke dalam. Lantas Baby benar-benar merasa sangat spesial dibuat Hugo. Hugo benar-benar tahu cara nge-treat cewek ya Wak. Tambah lagi dia memang good looking sih. Dan kali ini fiksi Baby benar-benar jatuh cinta pada Hugo. Dia sangat menyayanginya. Akhirnya Baby menyerahkan tubuh dan kesuciannya untuk pertama kalinya pada laki-laki yang dia sayangi, yaitu Hugo. Bisa kita tebak mereka berdua pun beradu kulit di rumah itu. Lanjut keesokannya Baby mengajak Hugo dan Polo ke rumahnya. Ya kebetulan kedua orang tua Baby sedang tidak di rumah ya. Ya mumpung orang tuanya nggak ada, jadi kesempatan lah buat Hugo dan Baby beradu kulit lagi ya. Yang begonya si Polo malah mengajak teman-teman yang lain datang ke situ. Lantas Baby pun marah besar dan mengusir mereka semua. Dia merasa tidak dihargai dan tidak ada respek sama sekali. Kedatangan mereka tanpa sepengetahuan Hugo padahal. Tapi Baby tidak peduli dan mengusir mereka semua termasuk Hugo. Setelah dari situ Hugo benar-benar galau. Lalu dia mencari cara untuk meminta maaf pada Baby. Dia membuat makan malam dengan masakannya sendiri dibantu oleh Katina dan Polo. Tapi setelah menunggu lama Baby tidak kunjung datang juga. Hugo lalu menghubungi Baby dan ternyata Baby sedang sibuk mencari cincin ibunya yang menghilang. Cincin itu hilang setelah dia dan teman-temannya tadi datang ke rumah. Lantas Hugo benar-benar sangat marah kali ini. Dia curiga bahwa cincin itu diambil oleh Chino rivalnya tadi. Dan tanpa basa-basa dia langsung menghajar Chino dan meminta cincin itu kembali. Ternyata dia salah tuduh Wak. Yang mengambil cincin itu adalah Rafaela. Akhirnya Hugo mengambil cincin itu dan mengembalikannya ke Baby. Kini Baby melihat Hugo terluka dan langsung mengobati lukanya. Akhirnya Baby memaafkan Hugo malam itu. Keesokannya tibalah hari persidangan Hugo atas kasus pemukulan yang dilakukan Hugo di malam tadi itu Wak. Sesuai kata-kata Hugo tadi, ternyata benar Baby membela Hugo. Dia menyelamatkan Hugo dari persidangan itu. Tapi ibunya sangat marah pada Baby karena membela Hugo. Namun Baby tidak peduli sama sekali. Yang dia pedulikan hanyalah Hugo kekasihnya. Benar-benar sukses Hugo membuat Baby buta akan cinta Wak. Setelah kejadian itu Baby tidak menutupi lagi bahwa dia benar-benar pacarnya Hugo. Singkat cerita hasil nilai akhir Baby keluar. Dan ternyata benar-benar nilai Baby sangat bagus, bahkan lebih tinggi. Dia lulus dengan nilai memuaskan. Baby sangat senang, begitu juga mereka semua. Setelah mendapatkan nilai bagus, Polo dan Hugo mengembalikan anjing itu ke gurunya. Esokannya Baby berencana membawa hadiah itu ke ibu gurunya karena telah memberikan nilai yang bagus. Nah disitulah dia baru tahu ternyata gurunya diancam oleh Hugo, makanya dia dapat nilai bagus. Jelas Baby benar-benar marah dan gak senang karena Hugo berani mengancam gurunya tanpa sepengetahuannya. Dia marah ke Hugo dan meminta break dulu padanya. Setelah dari situ Hugo dan Baby pun benar-benar galau.
Beberapa waktu pun berlalu dan Baby mengadakan pesta ulang tahun dan syukuran atas kelulusannya di rumah. Setelah tidak ada komunikasi beberapa lama, akhirnya Hugo memutuskan untuk datang ke pesta itu dengan look yang berbeda. Dia menggunakan pakaian yang elegan dan menemui Baby. Melihat pria yang dia cintai datang, akhirnya hatinya luluh dan kembali menerima Hugo. Lalu mereka pun berdansa bersama di situ. Tak lama kemudian si Gustavo tadi datang dan secara tidak sengaja menumpahkan minuman ke bajunya si Baby. Lalu Baby tidak terlalu masalah, cuman melihat Gustavo yang sok peduli dengannya membuat Hugo geram dan langsung menghantam Gustavo. Aduh. Di sisi lain, ternyata adiknya Baby mendapat kabar bahwa Polo dan Katina mengalami kecelakaan saat balapan malam ini di waktu yang sama. Otomatis mereka melupakan masalah di sini sejenak. Baby dan Hugo langsung bergegas ke sana. Ternyata Polo dan Katina balap liar untuk memenangkan sejumlah uang. Tapi naasnya Polo mengalami kecelakaan. Sampainya di sana, Hugo dan Baby melihat kondisi Katina yang terluka. Dan Hugo sangat syok saat melihat sahabat tersayangnya ternyata meninggal di tempat. Mereka menangis melihat Polo yang sudah tidak bernyawa lagi. Nah, di sini si Baby juga sangat emosi. Dia mengatakan ke Hugo bahwa ini semua salahnya. Menganggap Hugo ini tidak peduli apapun. Dia mengatakan bahwa Hugo lah yang membuat Polo meninggal seperti itu. Kok aneh ya kan cakapnya? Bisa pula kayak gitu ngomong si Baby ini, Wak. Hugo pun padahal benar-benar kehilangan sahabatnya sekarang. Karena tidak tahan dengan omongan itu, Hugo tidak sengaja menampar Baby. Mampus lah kalau udah main tangan ini. Jelas Baby tidak bisa memaafkannya lagi kali ini dan pergi meninggalkannya. Hugo benar-benar merasa bersalah. Perasaan Hugo di sini bercampur aduk antara marah, sedih dan sangat kecewa. Semuanya menjadi satu dalam hatinya. Dia telah kehilangan sahabatnya, juga kehilangan wanita yang dia cintai. Baby juga memutuskan untuk tidak ingin bersama Hugo lagi. Dia ingin menjalani hubungan dengan pria lain, yaitu Gustavo. Meski perasaan cintanya pada Hugo belum benar-benar hilang, namun dia tidak bisa memaafkan Hugo lagi kali ini. Di akhir film terlihat Hugo akhirnya berdamai dengan keadaannya. Dia memutuskan untuk pergi dari kota itu dan bekerja di tempat lain. Dia ingin meninggalkan hidupnya yang buruk di sini dan menjadikan semua kenangan, termasuk kenangannya bersama Baby, wanita yang sempat menjadi bagian dari hidupnya. Dan film pun selesai. Oke, gimana? Agak nyesek ya? Menurut kalian yang menonton, si Hugo apa si Baby yang salah sebenarnya, Wak? Kondisi Hugo di malam itu kan benar-benar syok, apalagi melihat sahabatnya meninggal di depan matanya. Kok bisa lah ada omongan si Baby kayak gitu ya kan? Apa nggak hilap si Hugo menamparnya? Tapi yang nggak dibenarkan juga menampar seorang wanita. Ya, intinya benar-benar film yang penuh emosional ya kali ini. Ya, jadi film ini sebenarnya ada sequelnya, tapi bakal kita bahas di video selanjutnya. Sekian dulu cerita dari film Three Steps Above Heaven. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.